Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MPLB 1, saya Najma Fauziah, akan menjelaskan strategi dakwah Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Dan saya Irma Mulyani, saya akan menjelaskan strategi dakwah Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus. Saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Saya Indah, saya akan menjelaskan strategi tentang Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Wali Songo ada 9. Sunan yang pertama yaitu Sunan Gresik, nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim merupakan sunan yang paling tetua di antara sunan-sunan lainnya. Sunan Gresik juga merupakan guru dari para wali setelahnya. Sunan Gresik menyebarkan dakwah di daerah Gresik di Jawa. Sunan Maulana Malik Ibrahim diyakini berasal dari beberapa kemungkinan tempat, Samarkand dari Asia Tengah, Kasan dari Iran. Namun perlu diingatkan bahwa Sunan Gresik masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan penelitian. Meskipun demikian, yang pasti adalah bahwa Sunan Gresik berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Strategi dakwah beliau yaitu menjadi tabib, petani, pedagang, dan juga beliau mendirikan pesantren. Beliau wafat pada tahun 1419 di Gapura, Sukolilo. Yang kedua yaitu Sunan Ampel, nama aslinya yaitu Raden Rahmat. Beliau berdakwah di daerah Ampel, Surabaya. Dalam penyebaran agama Islam, beliau terkenal dengan ajaran Mohlimo, yang artinya menjauhi 5 perkara. 5 perkara tersebut diantaranya yaitu yang pertama, moh mabuk, yaitu tidak minum minuman keras. Yang kedua, moh main, yaitu tidak berjudi. Yang ketiga, moh madon, yaitu tidak berzina. Yang keempat, moh madat, yaitu tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang. Yang kelima, moh nyolong, yaitu tidak mencuri. Beliau wafat pada tahun 1481. Nama Sunan Giri. Sunan Giri dikenal sebagai salah satu wali songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Strategi dakwahnya yang efektif termasuk 1. Pendidikan. Sunan Giri mendirikan pesantren yang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. 2. Kesenian. Ia menggunakan kesenian tradisional Jawa seperti wayang dan gamelan untuk menyebarkan ajaran Islam. Yang ketiga, sosial. Sunan Giri aktif dalam kegiatan sosial seperti membantu masyarakat miskin dan membangun infrastruktur. Dengan strategi ini, Sunan Giri berhasil menyebarkan ajaran Islam di Jawa dengan cara yang damai dan menghormati budaya lokal. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengetahuan luas dan kemampuan diplomatis yang baik. Sunan Bonang, atau yang dikenal dengan Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau merupakan anak dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Beliau menggunakan metode dakwahnya dengan 1. Tasawuf. Sunan Bonang dikenal memiliki kesaktian dan kedikdayaan yang menakjubkan, yang berhubungan dengan pengetahuan luasnya tentang tasawuf dan ilmu-ilmu lain. Yang kedua, pendidikan dan sosial. Sunan Bonang juga berdakwah melalui kegiatan sosial seperti memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga mendirikan pesantren. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi. Sunan Derajat, atau yang dikenal dengan Raden Kosim. Beliau merupakan anak dari Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati yang merupakan putri dari Raja Majapahit. Beliau menggunakan metode dakwahnya dengan mengajak bergotong royong dan juga saling membantu. Beliau juga sering menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Prinsip beliau adalah mensejahterakan masyarakat terlebih dahulu sebelum menyebarkan ajaran agama Islam. Beliau wafat pada tahun 1533 Masehi di Desa Derajat. Selanjutnya, Sunan Kalijaga
adalah salah satu wali songo yang terkenal dengan pendekatan dakwahnya yang unik dan efektif. Berikut adalah beberapa karakteristik dan strategi dakwah Sunan Kalijaga. Yang pertama, asimilasi budaya. Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan asimilasi budaya yang dengan mengadaptasi ajaran Islam dengan budaya lokal Jawa. 2. Kesenian. Ia menggunakan kesenian tradisional Jawa seperti wayang dan tembang untuk menyebarkan ajaran Islam. 3. Pendekatan spiritual. Sunan Kalijaga menekankan pentingnya spiritual dan pengalaman langsung dengan Tuhan. Dengan pendekatan ini, Sunan Kalijaga berhasil menyebarkan ajaran Islam di Jawa dengan cara yang damai dan menghormati budaya lokal. Ia dikenal sebagai tokoh yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan ajaran Islam dengan budaya Jawa sehingga masyarakat dapat menerima Islam dengan lebih mudah. Sunan Muria. 1. Pendekatan budaya. Sunan Muria menggunakan pendekatan budaya untuk menyebarkan Islam dengan memasukkan unsur-unsur budaya lokal ke dalam ajaran Islam. 2. Pemanfaatan kesenian. Ia menggunakan kesenian tradisional seperti wayang dan gamelan untuk menyampaikan pesan Islam. 3. Pendekatan sosial. Sunan Muria juga melakukan pendekatan sosial dengan membantu masyarakat lokal dan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Sunan Kudus atau yang dikenal dengan Ja'far Shodiq. Beliau merupakan anak dari Sunan Ngudung dengan Siti Syariah. Beliau menggunakan metode dakwahnya dengan 1. Menghargai tradisi. Ia menghargai masyarakat Kudus termasuk kepercayaan terhadap sapi yang merupakan hewan suci dengan tidak memaksakan larangan penyembelihan. Yang kedua, simbol-simbol Hindu-Buddha. Sunan Kudus menggunakan simbol-simbol Hindu-Buddha dalam arsitektur Masjid Menara Kudus untuk menarik perhatian masyarakat dan menunjukkan sikap toleransi. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi. Sunan Gunung Jati. 1. Pendekatan politik. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan politik untuk menyebarkan Islam dengan membangun hubungan yang baik dengan penguasa lokal dan menggunakan kekuasaan politik untuk mendukung penyebaran Islam. 2. Pemanfaatan perdagangan. Ia juga menggunakan jalur perdagangan untuk menyebarkan Islam dengan berinteraksi dengan pedagang dan nelayan yang datang ke wilayahnya. 3. Pendekatan spiritual. Sunan Gunung Jati menekankan pentingnya spiritualitas dan pengalaman mistik dalam mengajar ajaran Islam.